Nah, kita udah masuk desa Panawaran kalau nggak salah, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Nah, kalau lurus ke sana, ke kanan itu adalah ke Banjarnegara, teman-teman, Randegan. Itu Tunggoro, dan ke kiri itu ada Kaliwiro dan juga Lamuk. Tuh ada pelangnya ya, teman-teman. Kita belok ke arah kiri. Oh, sudah, teman-teman. Mantap. Mantap. Yang saya katakan dia itu agak patah. Amblesnya itu agak patah, jadi memang cukup mengerikan, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di beberapa titik memang masih banyak sungai-sungai seperti ini ya, teman-teman. Walaupun kecil tapi jernih, teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Widih, keren banget. Ini ada di pinggir jalan loh. Tapi mayoritas bagus kok jalannya, Pak. Karena beberapa bulan yang lalu ini memang sudah diaspal ulang, teman-teman. Sampai bawah sana. Kok ditutup ya? Nah, ini jembatannya, teman-teman. Jadi ini ada masjid Kaliguo, Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, dan kita menuju ke arah kanan. Itu jembatannya, teman-teman. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Hari ini hari Selasa tanggal 21 April 2026. Sekarang saya sudah ada di Tugu perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menuju ke jembatan baru, teman-teman. Jembatan yang baru saja dibangun, tepatnya dibangun ulang karena dihantam banjir dan menyebabkan kerusakan cukup parah sehingga dilakukan pembangunan ulang, teman-teman. Nah, nanti saya cerita sambil di jalan aja ya, teman-teman. Dan kenapa saya awali videonya di perbatasan ini, karena saya mau menuju ke Kecamatan Lada Selintang tapi melewati Lamuk yang ada di Kecamatan Kaliwiro, karena di beberapa titik sudah ada perbaikan jalan, khususnya di Kaliguo. Dan saya juga mau melihat kondisi terkini dari jalan yang ada di Pucung Kerep sebelum ke Pasar Lamuk. Nah, seperti apa kondisinya saat ini? Jangan kemana-mana, siapkan kopinya dan selamat menyaksikan. Yuk, cus. Nah, saya mulai videonya dari perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara di sini nih. Nah, kita menuju ke arah barat, teman-teman. Dan rutenya yang akan saya lewati adalah Tunggoro, Gambaran, Pasar Lamuk, menuju ke barat sedikit, Pesodongan, ke mana itu nanti menuju ke selatan sampai akhirnya menuju ke jembatan merah putih yang baru saja dibangun ulang, teman-teman. Yuk. Nah, ini adalah Pasar Tunggara. Kalau wong kene nyebutnya Pasar Tunggara. Nah, ke sana lurus adalah ke Kota Banjarnegara. Kita belok ke arah kiri. Dan for your information, ini adalah lagi. Info buat teman-teman. Ini adalah jalur alternatif. Beberapa orang yang dari Lamuk menuju ke Wonosobo ataupun Banjarnegara lebih banyak lewat sini daripada harus memutar dulu ke yang jalur utama Kaliwiro menuju ke Lamuk. Jadi nanti ini tembusnya ada di Gambaran, teman-teman. Kalau orang-orang sini tentu udah pada tahu ya, ini adalah jalur alternatif menuju ke Lamuk. Nah, saya juga udah cukup lama nggak lewat sini ya, teman-teman. Sekitar hampir 7 bulanan kalau nggak salah. Waduh, dihitung bang ya. Karena dulu informasi juga, kakek nenek saya itu berasal dari Lada Selintang, tepatnya di Kecamatan Desa Kalidadap, teman-teman. Desa Kalidadap
Jadi kalau dulu itu ada 2 jalur, yang pertama lewat Ngalian, yang kedua lewat Pucung Kerep ataupun lewat sebelum Lamuk itu teman-teman. Jadi jalurnya memang lewat sini karena dulu Ngalian belum dicor. Kalau sekarang kan udah dicor tuh walaupun agak memutar. Tapi rute lewat Ngalian itu tidak nyebrang kali Lokulo teman-teman. Nah kalau sini memang lebih dekat, tapi dia nyebrang kali Lokulo, yaitu yang ada di Ngasinan, yang berbatasan dengan Kecamatan Wadas Lintang. Perbatasannya itu ada di Desa Ngasinan, kalau nggak salah dia masuk Kecamatan Kaliwiro. Kalau Desa Kalidadap itu masuk Kecamatan Wadas Lintang. Nah ini jalannya tuh enak teman-teman, walaupun kita sudah memasuki Kabupaten Banjarnegara ini teman-teman. Tunggoro ya, Tunggara, lewat Tunggara. Jalannya aspalnya bagus teman-teman. Walaupun yang di sana nanti naiknya agak lumayan ekstrim ya. Tanjakannya lumayan tajam, lumayan tinggi. Ini kita turun dulu. Nah, kalau di sini banyak pohon jati ya. Keren, ini hutannya masih alami. Dan di bawah ada sungai teman-teman. Widih. Saya jadi pengen nyemplung dan kita mulai menanjak. Nah kita udah masuk Desa Panawaran kalau nggak salah, Kecamatan Sigalu, Kabupaten Banjarnegara. Nah kalau lurus ke sana, ke kanan itu adalah ke Banjarnegara teman-teman, Randegan itu Tunggoro, dan ke kiri itu ada Kaliwiro dan juga Lamuk. Tuh ada pelangnya ya teman-teman. Kita belok ke arah kiri. Nah ini adalah perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan juga Banjarnegara yang ada di Desa Gambaran teman-teman. Nah di depan adalah sudah masuk Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro. Nah kita udah masuk ke Kabupaten Wonosobo. Lintas kabupaten ya, tapi deket, nggak sampai 5 menit. Desa Gambaran. Saya udah lama rencana pengen buat video di area sekitar sini, nunggu jembatan Stan Melonya jadi teman-teman, jadi atau dibangun ulang. Nah sekarang udah dibangun ulang, udah jadi, akhirnya kesampaian. Jalan yang cukup sering saya lewati tapi malah jarang saya bikin video. Nah ini ada Tugu, nanti saya tampilkan nama Tugunya, Tugu Semar kalau nggak salah. Kita belok ke arah kanan teman-teman. Nah ke sini Tugu Semar, karena ada patung Semarnya tadi ya kalau nggak salah. Karena lumayan banget teman-teman, deket. Nah sebentar lagi kita masuk jalur utama Kaliwiro Lamuk teman-teman. Nah ini di depan ini nih. Kalau kiri adalah ke Kaliwiro, kita belok ke arah kanan. Ke Lamuk teman-teman, ke Pasar Lamuk. Banyak banget desa dengan nama Lamuk. Apakah karena letak geografisnya ada di atas ya, makanya dinamakan Lamuk? Kalau teman-teman tahu, itu ada di Kalikajar juga ada, di sebelum Sumowono yang naik itu juga dari arah Temanggung ya, itu juga ada Lamuk. Apakah memang karena letak geografisnya ada di atas, makanya dinamakan dengan Desa Lamuk? Nah, kita juga mumpung lagi sepi, kita bisa milih-milih jalan. Nah, selamat datang di Desa Pucung Kerep. Nah kan, tadi Desa Gambaran, ini Desa Pucung Kerep, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Nah di Gapura ini kita disambut dengan lubang jalan rusak yang lumayan. Nah kalau ini enak nih, sampai berapa kilo gitu, sampai sebelum yang ke mana itu namanya,
jalan menuju Desa Ngasinan. Nah, di beberapa titik memang ada semacam kayak jalan tugelnya itu teman-teman. Jadi dia amblesnya itu ekstrim, walaupun nggak jauh-jauh banget, maksudnya nggak dalam-dalam banget, tapi dia langsung patah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman memang mesti ekstra hati-hati dan kita memasuki, nah ini dia, kerusakan yang memang sudah cukup lama terjadi dan sampai saat ini kondisinya masih seperti ini teman-teman. Khususnya yang naik di situ ya. Widih. Nih. Ini juga mungkin longsor. Ya. Ada kalen kecil di atas itu. Wih, kok ada aspal? Apa sudah di perbaiki ya? Coba kita lihat. Nah, di sini masih dengan kondisi seperti ini ya, teman-teman. Jalurnya masih rusak. Oh, sudah teman-teman. Mantap. Mantap. Yang saya katakan dia itu agak patah. Amblesnya itu agak patah, jadi memang cukup mengerikan teman-teman. Nah, ini dia. Ini kayaknya belum lama dilakukan proses pengaspalan ya. Nah, ini udah agak lumayan enak nih. Nah, di depan adalah pertigaan menuju ke desa Ngasinan teman-teman, Desa Lamuk Ngasinan. Sini. Nah, kita lurus aja ke Desa Lamuk. Sana itu Ngasinan. Kita lurus ke Desa Lamuk. Nah, yang cukup rusak itu tadi ya, yang di situ. Kalian bisa saksikan memang karena kemungkinan tanahnya bergerak, koreksi kalau saya salah ya teman-teman, karena tanahnya nggak stabil, jadi dia rawan longsor. Nah, kalau sini walaupun agak bagus, nah ini nih contohnya longsor seperti ini teman-teman, dikit-dikit tapi dia langsung patah banget, amblesnya itu patah, jadi memang mesti ekstra hati-hati ini. Contohnya seperti ini nih. Nah, patah banget kan. Jadi teman-teman kalau lewat sini harus ekstra hati-hati. Nah, nih patahnya nih. Ini nggak terlalu, yang tadi lumayan banget teman-teman. Ini udah lumayan cukup lama. Walaupun jalannya masih wajar untuk dilewati, tapi ini kerusakan sudah cukup lama, longsornya udah cukup lama teman-teman. Semoga segera dilakukan perbaikan. Puskesmas Pembantu Desa Lamuk. Nah, ini adalah depan lapangan Lamuk SD Negeri 2 Lamuk ya. Depan ada lapangannya. Dulu yang sering main bola di sini. Mana suaranya teman-teman? Mantap. Nah, di sini tuh masih banyak angkutan seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi tadi ngecek mounting kamera karena ngampleh-ampleh. Takut jatuh berhamburan. Nah, di beberapa titik memang masih lumayan banyak yang rusak. Jadi mesti ekstra hati-hati ya. Tapi overall jalannya masih bisa dilewati kok. Untuk kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4, tapi memang mesti ekstra hati-hati. Dan di depan adalah pasar Lamuknya teman-teman. Kayaknya bukan harinya ya, jadi sepi. Info aja kalau pasar di desa-desa itu masih menganut tanggal teman-teman, tanggal Jawa ya, manis pon paing legi. Manis itu legi bang ya. Nah, ini adalah pasar Lamuknya. Kalau di Ngalian itu pasar manis. Kalau Lamuk itu pasar apa ya? Ini kantor Desa Lamuknya. Ini kondisinya seperti ini. Cukup sepi, tapi ada beberapa
toko yang memang buka tidak menganut hari pasar. Nah, ke sana itu ke Desa Sawal itu bisa tembus ke Banjarnegara kalau nggak salah. Dan kita belok ke arah kiri menuju Desa Pesodongan. Pesodongan ya, bukan Sodong. Kalau Sodong itu ada di Desa Kalidadap. Ini Pesodongan. Mantap. Dulu ini rusak parah ketika saya jadi ingat dulu ini rusak ketika saya masih SD kalau nggak salah. Belum dicor seperti ini. Ini beberapa tahun kebelakang sudah dilakukan pengecoran, jadi enak. Dulu kalau lewat sini ya Allah, jalannya itu masih rolak. Dulu itu aspal rusak dicampur dengan rolak itu makadam ya. Jadi kalau naik sini begitu menyiksa teman-teman. Nah, widih, akhirnya bisa videoin jalan di sini, kesampaian juga. Mantap nih. Ini jalannya enak. Ini apa namanya? Cor-coran teman-teman. Nanti di depan juga ada sungai. Nih, wih. Jembatan Kali Sawal. Nah, keren banget jembatannya. Saya jadi nggak tahan pengen videoin. Nah, jadi di beberapa titik memang masih banyak sungai-sungai seperti ini ya teman-teman. Walaupun kecil tapi jernih teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Widih, keren banget. Ini ada di pinggir jalan loh. Sayangnya jembatan di atas ini walaupun ini cornya bagus, yang pas di jembatan ini agak rusak ya teman-teman. Semoga ini bisa segera diperbaiki. Karena saya orang kota kalau lihat kayak gini tuh norak ya teman-teman. Karena memang keren banget. Jarang-jarang bisa lihat kondisi sungai seperti ini. Yuk dari sini lanjut. Tuh. Widih. Kalau orang sini tuh nyari apa ya dulu? Nyari uceng teman-teman. Nyari uceng. Nah ini jalannya ambles, cornya ambles, dan ini patahannya tuh seperti ini. Rata-rata memang banyak patahan ya. Tapi masih enak untuk dilewati. Dan ini adalah Pesodongan Corner teman-teman. Pertigaan Pesodongan. Dan kesana adalah ke Desa Pesodongan. Kita belok ke arah kiri ke sini teman-teman. Jadi ini bisa juga menuju ke Kabupaten Kebumen lewat sini, tapi jalurnya rusak. Nah, di depan ada pertigaan. Yang kanan itu bukan masuk ke Desa Kaliguwo Ladan. Kok Ladan? Desa Ladan ya. Kaliguwo Ladan itu lurus. Ke kiri itu Gintung Majaina. Ya bener, Majaina Kedungong Sadang. Nggak tahu. ke Kedungong dan Sadang. Jadi di belakang saya tadi itu ada beberapa memang yang masih cor. Nggak semuanya full aspal seperti ini ya. Dari pertigaan yang tadi menuju ke Majaina dan juga Kaliguwo, itu jalannya nggak full mulus seperti ini. Masih ada perpaduan dengan jalan cor-coran. Tapi mayoritas bagus kok jalannya Pak. Karena beberapa bulan yang lalu ini memang sudah diaspal ulang teman-teman. Sampai bawah sana. Widih. Mantap pokoknya. Dulu saya lewat sini pas rusak-rusaknya. Waduh. Karena tanahnya itu sejenis tanah liat ya teman-teman. Jadi kalau hujan dia itu agak lengket. Gak enak banget. Waktu dulu masih belum diperbaiki. Nah, contohnya seperti di depan sana tuh. Nanti saya kasih tahu. Tapi karena ini musim
musim hujan tapi nggak terlalu ya. Di sini tuh masih sering panasnya. Nah, seperti ini. Dulu tuh mayoritas seperti ini jalannya, teman-teman. Gak enak banget kalau dulu. Pamit, Bang. Nah, yang tadi aja. Ini udah masuk aspal lagi. Ini kalau nggak salah Desa Beran deh. Kita lihat di papan nama SD-nya. Aduh, gua lupa tadi mah. Sosis bakar. Kaligua. Kantor desa Kaliguanya masih ada di sini nih. Widih. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada plang lagi. Dusun Stana, SMP 6 Wadas Lintang, Desa Kalidadap itu bisa turun. Kalau ke arah kiri itu Dusun Parakandawa, Desa Ngasinan. Dan kita lurus. Nih, ke Ngasinan sini. Itu aspal ya, bagus ya. Nah, bawah itu udah pokoknya nggak jelek deh. Yang di bawah sana cor-coran juga. Dipadu dengan aspal, teman-teman. Nah, cor kan? Cor, teman-teman. Dan juga aspal lagi, teman-teman. Jadi kayaknya kalau nggak salah ini muter deh. Kalau ke sana itu muter. Nih, dana transfer desa kegiatan mengelola drainase. Oh, drainase ini kalau nggak salah. Ini plang untuk ini. Pelaksana TKP bidang pelaksana pembangunan desa 166 juta. Buat ini kayaknya. Drainase. Nah, dan aspal ini kayaknya memang yang tadi menuju ke Desa Ngasinan muter ke arah sini deh. Aspal. Tapi memang dekat sih yang tadi saya lewati. Daripada harus lewat aspal yang bagus ini. Widih, dan itu sungainya, Sungai Lokulo, teman-teman. Dan saya tuh masih kagum dengan masjid yang di pinggir jalan ini nih. Tapi kok ditutup ya? Nah, ini jembatannya, teman-teman. Jadi ini ada masjid Kaligua, Desa Kaligua, Kecamatan Kaliwiro, dan kita menuju ke arah kanan. Itu jembatannya, teman-teman. Wih, udah jadi. Alhamdulillah. Wow. Negara hadir untuk rakyat, bener. Mirip dengan jembatan merah putih yang ada di Kertek. Ini saya parkir di sini. Nah, sekarang saya udah sampai di jembatan Stan Melo yang dibangun ulang, teman-teman. Plang seperti ini saya temukan juga di jembatan merah putih yang ada di Kertek. Nih, ada peraturannya. Negara hadir untuk rakyat, perhatian, gunakan jembatan maksimal 6 orang.
gunakan jembatan maksimal 3 orang bergantian. Gunakan jembatan 1 motor bergantian. Awasi anak-anak saat melintasi jembatan. Segera laporkan pada pemerintah desa atau kecamatan bila ada kerusakan. Dilarang melompat, tidak berlari saat melintas, tidak membawa beban berlebih saat melintasi jembatan. Ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Widih, mantap. Mau ke Bu? Nggih. Nah ini teman-teman, jadi sebelum saya mereview, saya mau santai dulu di bawah. Karena di bawah itu ada spot keren. Dan ini ada jalan untuk turun teman-teman. Hihi, saya mau turun. Saya mau nyantai-nyantai dulu di sini. Nah ini ada jalan menuju ke bawah, ke spot yang saya maksud tadi. Hihi. Dan kita ke bawah ini. Widih, view-nya keren banget dari sini teman-teman. Wih, sambil kita melihat konstruksi. Ini review dikit, jadi beberapa waktu yang lalu, ini itu hancur diterjang oleh arus yang besar karena hujannya cukup deras ya. Jadi arus Kali Lokulo ini besar dan menghancurkan pondasi sisi sebelah sini teman-teman. Dan ini sampai sini nih. Wih, keren banget. Saya mau ngadem di situ, kayaknya keren banget. Ini ada tali baja ya yang ditambatkan di ini salah satu cor. Wih, kalinya juga warnanya hijau. Kayak kali yang di mana itu namanya? Waduk Wadas Selintang. Wih, nih spot yang saya maksud. Wih, keren banget teman-teman. Sambil melihat jembatan. Hihi. Nah ini dia teman-teman. Jadi tadi saya ada di atas ya. Jadi teman-teman kalau ke sini ada salah satu spot menarik nih. Ketika nanti berkunjung ke sini, teman-teman bisa mengaksesnya lewat salah satu tangga di sini dan bisa duduk di sana tuh. Nah itu ada teman saya duduk di sana, itu view-nya keren banget menghadap ke jembatan ini teman-teman. Jadi mantap. Nah info lagi ya teman-teman, jembatan ini dulu bernama Stanmelo, Stana dan Melokan, menghubungkan 2 dusun itu ya teman-teman. Nah, ini kan dibangun ulang nih teman-teman. Ceritanya gini teman-teman, singkat kata. Ini dulu terjadi banjir yang mengakibatkan pondasi salah satu jembatan ini runtuh dan menyebabkan jembatannya hampir ambruk teman-teman. Nah, di sini nih. Ini tiangnya, jadi dulu ini ambruk dan dikhawatirkan membahayakan bagi pengendara yang lewat. Jadi yang paling penting ini nih teman-teman. Ini Kali Lokulo itu sering sekali berpindah posisi atau berpindah jalur. Sebagai informasi, kakek nenek saya orang Kali Dadap punya sawah di di tepi kali. Jadi sawahnya itu malah sering hilang karena tergerus aliran sungai. Nah, jadi sebelum membangun jembatan ini, jembatan Merah Putih ini, maka dilakukan revitalisasi atau singkat lebih ringkasnya itu dilakukan pengerukan dan pemindahan aliran sungai agar tidak melalui pondasi ini teman-teman. Jadi dialihkan ke sana dan dibuat agak dalam untuk menghindari pondasi jembatan ini longsor gitu teman. Oke, itu dia teman-teman, video kali ini membahas tentang jalan-jalan online dari tadi saya mulai video di perbatasan antara Wonosobo dan juga Banjarnegara menuju melihat jalan terkini Tunggoro Lamuk dan Lamuk ke Kali Guo sini dan berakhir di jembatan Stanmelo ini.
Teletubbies yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.